Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Marilah kita mengawalinya dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustrasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap peran serta-Mu di dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami sadar, ya Allah, bahwa ketika kami menjalani hidup kami, ketika penderitaan mendatangi hidup kami menuntut Engkau untuk menjadi seperti yang kami inginkan. Kami memaksa Engkau untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang kami inginkan. Kami menyadari bahwa hal itu bukanlah hal yang baik. Dan oleh sebab itu, ya Allah, tuntunlah kami agar kami tetap berada di jalan-Mu, menerima setiap pergumulan hidup kami dengan pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, sehingga kami dapat menjalani setiap persoalan hidup kami dengan tetap berpegang hanya kepadamu. Inilah doa pengakuan kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
jurang yang dalam. Jika kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamulah pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu, ya Tuhan, berseruku padamu. Dari jurang yang dalam, jiwaku menantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya. Lebih daripada pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu, ya Tuhan, berseruku padamu. Dari jurang yang dalam, berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang kan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu, ya Tuhan, berseruku padamu. Dari jurang yang dalam. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Roma pasal 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kristus telah mengampuni kita. Marilah kita menghadirkan damai-Nya. Damai Kristus besertamu. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kalau pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami membutuhkan petunjuk dari-Mu. Kami membutuhkan sabda-Mu. Biarlah kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan dapat mewujud nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 11 ayat 1-45. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia."
Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, Injil Yohanes adalah Injil yang berbeda dari Injil-Injil yang lain. Injil Yohanes sangatlah mengedepankan rasa, mengedepankan emosi, mengedepankan afeksi. Dan yang menarik adalah bila kita melihat keseluruhan perikop yang kita baca pada hari ini, maka kita akan melihat proporsi yang tidak seimbang antara dialog Yesus dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu para murid, baik itu dengan Marta dan Maria. Jumlahnya ternyata tidak sebanding dengan peristiwa kebangkitan Lazarus sendiri, yang diceritakan sangat sedikit. Dari sini kita dapat melihat bahwa kebangkitan yang terjadi ternyata bukan semata-mata kebangkitan Lazarus secara fisik, tapi justru kebangkitan Marta dan Maria. Bangkit dari duka cita, bangkit dari kematian semangat mereka. Di dalam perikop yang kita baca, secara menyeluruh kita melihat ada satu topik utama, yaitu tentang kehilangan orang yang dikasihi. Dan ketika orang
merespons rasa kehilangan itu, maka ada begitu banyak emosi yang dimunculkan, termasuk di dalam bacaan kita. Kita melihat Marta yang kecewa dan putus asa. Kita melihat Maria yang larut dalam duka, Maria yang enggan melakukan aktivitas apapun, hanya ingin berdiam diri, hanya ingin merebah. Dan Yesus yang masih gul, Yesus yang terharu, Yesus yang berempati, Yesus yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yesus melakukan penyatuan emosi. Ada kesatuan emosi di sana, ada kesatuan rasa di sana. Empati Yesus inilah yang memungkinkan Marta dan Maria untuk bangkit dari duka cita. Ibaratnya, Marta dan Maria sedang terjebak di dalam sumur duka cita, dan Yesus ikut masuk di dalamnya. Yesus ikut merasakan duka cita mereka. Yesus ikut menangis bersama di sana. Dan kemudian Yesus menolong mereka untuk keluar dari sumur duka cita itu. Empati, keselarasan rasa pada akhirnya membawa orang lain untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dirasakan kehadirannya, untuk sama-sama dipandang sebagai manusia yang rapuh dan lemah. Dan hingga pada akhirnya, melalui empati ini juga, seseorang mengalami kebangkitan dalam dirinya. Di bagian akhir perikop yang kita baca, kita melihat Yesus yang mengatakan, biarkan ia pergi. Ada kerelaan di sana. Jangan ditahan. Jangan mengikat orang lain dengan ekspektasi kita. Duka cita bisa muncul dan menggerogoti perasaan kita justru ketika kita mengikat orang lain. Kita ingin orang lain itu menjadi seperti yang kita inginkan. Dan ketika kematian itu datang, apa yang menjadi ekspektasi kita ternyata tidak pernah terwujud. Dan di situ kita merasa kosong. Di situ kita merasa kecewa. Di situ kita merasa habis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, di sekeliling kita ada begitu banyak orang-orang yang berduka. Mereka yang kehilangan, mereka yang patah hati, mereka yang terluka, mereka yang kecewa, mereka yang merasa tersisihkan. Inilah saatnya bagi kita untuk berempati. Ini saatnya bagi kita untuk bersatu rasa. Hubungilah secara pribadi mereka yang Anda kenal. Dengarkanlah pergumulan mereka, dan bangkitlah bersama dari keterpurukan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, di sekeliling kami, di sekitar kami,
bayang-bayang kematian begitu nyata. Di sekeliling kami ada begitu banyak orang yang sedang berjuang untuk keluar dari bayang-bayang kematian. Di sekeliling kami ada begitu banyak orang yang berusaha untuk kembali bangkit dari keterpurukan, bangkit dari rasa bersalah, bangkit dari rasa kecewa. Pada saat ini ya Allah, izinkanlah kami untuk bisa hadir bagi mereka, untuk bisa memberikan dukungan kami kepada mereka, untuk bisa menangis bersama, seperti halnya Engkau membangkitkan Marta dan Maria dari keterpurukan mereka akibat duka cita. Pada saat ini ya Allah, kami teringat dengan mereka yang tersisihkan, mereka yang merasa teraniaya, mereka yang kehilangan harapan, mereka yang merasa bahwa kematian adalah jalan yang terbaik, mereka yang ingin mengakhiri hidup, mereka yang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri dan melukai diri. Kuatkanlah mereka ya Allah, dan biarlah kiranya Engkau pun memperlengkapi kami, agar kami hadir bagi mereka, menghubungi mereka, menguatkan mereka, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami ini, dapat merasakan cinta kasih-Mu melalui cinta kasih kami, dapat merasakan pertolongan-Mu melalui pertolongan dari kami. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Pakailah kami senantiasa menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa kami, harapan kami dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, kini saatnya bagi kita untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari kita, melihat Allah di dalam segala peristiwa kehidupan.
dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau hidup di dalam damai tanpa tetesan air mata. Kiranya sukacitamu mewujud nyatakan hidup yang mampu menyentuh hati sesamamu tanpa henti. Dan kiranya cinta kasihmu yang berasal dari Allah memenuhi bumi, dan tangan Allah yang agung dan lembut menahan setiap dendam dan amarahmu. Amin.